Mboten enten sing bayar, Truk. Saku kok. Malah. Sinten iki? Aku ya ora ngerti. Ndangak. Ndangak. Oh, lah wong sapa? Mesti lali. Pak sapa? Patih Trajut Tresna niku lho, Pancat Nyono. Nah, niku. Pancat Nyono. Betul. Kowe aja mlayu. Wah, niki wis genah. Pasukan Trajut Tresna preman bayarane sinuwun bumo. Iki kena nggo barang bukti lho niki Raden. Apa ya? Leboke paku jalan lho dhisik. Yo. Ayo. Cekal kabeh sing gawe rusuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa dengan Om Tris CMKM. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi hidayah untuk selalu bisa menebar kebagusan, cinta kasih terhadap sesama. Teman-teman, dalam melangkah, dalam melakukan sesuatu itu ada satu kata bijak. Kita harus mau menerima segala akibat dari suatu proses yang mendahulunya. Artinya apa? Di kala konten-konten saya akhir-akhir ini tentu dampak akibat dari konten saya pasti ada dampak positif dan negatif. Itu sudah saya prediksi, sudah ada hitung-hitungannya gitu teman-teman. Akhirnya dikatakan mau menerima segala akibat dari satu proses yang mendahulunya. Tentunya di antara para penggemar, para netizen yang melihat video saya, tidak semuanya setuju. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kalau yang setuju lebih banyak, tentunya itu berarti apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang saya harapkan. Dan itu manusiawi sekali, ya tentu tetap ada yang tidak setuju. Teman-teman dan sahabat, bahwa konten-konten saya, video-video saya itu tidak menggurui, saya tuh pengen mengajak kepada kita semua ya untuk mawas diri apa yang kita sampaikan, apakah sudah betul, apakah sudah benar, dan kalau sudah benar ya sudah, kalau sudah benar ya sudah, seperti itu ya, monggo saja ya. Saya tidak akan memaksa, hanya saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya seandainya itu bisa tidak seperti itu akan lebih baik. Seperti itu teman-teman. Misalnya ada komentar seperti ini, Suhemi, Om Tris jangan bela Yupika. Apa dibayar omongnya kok bulet-bulet kelihatan tidak suka Niken. Iri ya, senengnya sinden tua-tua. Luar biasa ini masih bagus, jadi masih memanggil saya, ya masih memanggil dengan wajar itu ya, seperti itu ya. Kemudian dari Sri Wahyuni, iya betul Om Tris itu kayak condong ke Mbak Yupika. Kalau Mbak Yupika dikomentari nggak cocok karo karpe Om Tris, pasti Om Tris bilang nggak boleh komen yang jelek-jelek. Maaf ya Om Tris netral ya. Ini bener, maksudnya masuk akal. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, aku masih ngarani jangan komentar yang jelek-jelek. Oke teman-teman, saya beri penjelasan ya. Jadi kedua komentar itu menurut saya komentar yang wajar ya. Ya karena masih rasa ingin tahu saya sampaikan ya. Yang pertama, saya tentunya tidak memihak siapa-siapa. Boleh percaya dengan apa yang saya sampaikan dan tidak percaya juga boleh. Ya. Dan saya juga tidak dibayar. Wong kenal ora ya ngomong saja, kalau nodong ndak dibayar ya. Kemudian yang berikutnya hanya begini teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan, manakala ada yang teraniaya, saya ulangi,
manakala ada yang teraniaya, apa salahnya saya meluruskan, mendudukkan? Ya, misalnya Yupika salahnya dengan Anda apa sih? Saya kan mengatakan begini, monggo kalau mengkritik monggo, tapi nek terus ya seperti yang di komentar yang sudah terpaksa saya tampilkan, kan yo kasihan gitu loh ya, kan yo kasihan. Saya urut mulai dari sini. Sebenarnya karena histori dari video-video saya mungkin kalau melihat hanya judulnya saja. Misalnya suatu saat seperti dikala Niken Salindri merilis lagu Kedaton Ati bersama Akbar Handoko. Nah, itu kan rame, Niken Salindri dibully. Dan itu saya belani, artinya saya dudukkan jangan begitu. Boleh saja di dalam YouTube itu mengatakan, kan toh hanya mengatakan Akbar saja ya, lagu Kedaton Ati bisa dilihat jelas. Jadi Mbak Niken Salindri termasuk editornya, tim kreatifnya tidak salah, kecuali mengatakan Akbar Salam dan Niken Salindri itu kurang bagus. Seperti itu. Yang kedua, dikala baru putus cinta Niken Salindri sering marah-marah. Dikala ada yang menyebutkan nama Akbar, marah-marah. Itu Niken Salindri tak belani, artinya aku juga belani itu aku isopo. Hanya mendudukkan begini. Siapapun orangnya kalau lagi putus cinta, ya di saat sedang asik aksinya pentas ada yang menyebutkan sesuatu yang membuat dirinya tertekan akhirnya marah-marah. Itu namanya dalam gejala kejiwaan namanya tertimpa histeria. Dan itu berlaku bagi siapapun. Orang cenderung akan marah-marah, akan mudah tersinggung seperti itu karena ada kekecewaan yang mendalam. Dan itu yo tak sampaikan, jangan gitu. Jadi misalnya pun Anda tidak setuju dengan marah-marahnya Niken Salindri, tetapi pahamilah bahwa seseorang yang mengalami seperti itu. Akhirnya kalau histeria itu suatu hari akan semakin hilang dengan sendirinya. Waktu yang akan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ya, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Jadi kalau lihatlah histori channel saya ya. Kemudian kembali ke laptop teman-teman, fenomena tentang kiprah daripada perjalanan si Sanggar Seni Asabrata itu setelah putus cinta dengan Niken Salindri kan komentar-komentar seperti itu. Silakan ya. Misalnya kan seperti ini dulu dikala ada bintang tamu namanya si Prigel Pangayuan Jarwoning pertama kali pentas dan sukses. Wah itu si Prigel dibully sing ora ayu, sing sampai saya talent sampai seperti itu ya. Kemudian dikala yang pentas itu si Mintul yo dikatakan jelek, tidak bagus, suara tidak bagus. Kemudian Sinta, nah ini yang kasihan kan Sinta itu didakwa merebut Mazda dari Niken Salindri. Dikala seperti itu akan akhirnya saya suatu saat ketemu, tak wawancari apakah betul Anda itu berpacaran dengan Mazda Bosal. Mboten Pak, tidak. Saya bahkan sudah punya pacar Mas Ibra. Bahkan itu saya up di video saya. Ya seperti itu loh teman-teman. Jadi kan itu namanya teraniaya ya. Ya kemudian Birgita. Nggak, aku juga kenal Birgita siapa. Tapi dikala Birgita digitukan kan tetap yo tak luruskan nek iso kritiko tapi ojo ngono gitu loh. Apa yang dikatakan nek ora sesuai dengan Om Tris itu jangan apa ya, jangan komen yang jelek-jelek. Ya memang seperti itu resiko. Jadi kita harus mau menerima segala akibat dari satu proses yang mendahulunya. Berarti apa yang akan saya sampaikan mesti punya dampak. Ada setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi Rangel. Rangel dikala mulai bagus dengan chemistry dengan Mas Akbar, mulai dibully. Sing suaranya jelek, sing kaku, sing wajahnya lebih tua. Ya, akhirnya Mas Akbar menemukan formula
nek ketemu Mbak Renjel mengatakan kakak. Iya kakak, karena kebetulan kan kuliahnya lebih dulu Mbak Renjel, tapi sebenarnya itu seusia. Ya, seperti itu ya. Akhirnya bulian-bulian terhadap Mbak Renjel mulai reda, kan seperti itu. Bulian-bulian Mbak Renjel mulai reda. Kemudian misalnya saya kembalikan pada Sinta tadi ya, dikala Sinta itu kalau hanya didakwa pacarannya gak apa-apa, sampai didakwa fisiknya yang gini, yang gitu, yang jauh, nggak ada apa-apanya. Lah itu kasihan toh. Padahal dia kalau bekerja terus kayak mikir toh di panggung itu, wah gimana aku rodok gaya, rodok action mesti dibully yang luar biasa. Seperti itu. Dan netizen yang pernah mengatakan seperti itu setelah tahu apakah pernah minta maaf. Maaf Mbak, saya kemarin hanya tidak tahu karena ada informasi. Kan tidak pernah. Seperti itu yang terjadi ya. Nah, kemudian sih yang terakhir ini, Yopika. Saya tidak kenal Yopika siapa. Kenal kebetulan itu menodong pas dia datang, tak todong mau. Tak podcast todongan itu. Lah kalau kritiknya begini Mbak Yopika itu kalau nyanyi ya masih harus ditingkatkan lagi, suaramu bagus tapi masih kalah dengan Niken Salindri. Gitu kan masih bagus. Lah tapi nek ora karo Mas Dabar salah, Mas Abata ora payu, suaranya cempreng, wajahnya begini, mungkin saya ngatakan matanya mendulu, kan macam-macam itu kan teraniaya. Lah apakah salah saya seperti itu? Lu salah Yopika karo sampean opo kan gitu loh. Iya toh? Ya, kalau hanya mengkritik saja siapa saja menurut saya bagus-bagus saja. Seperti apa yang Anda sampaikan kepada saya tadi, saya ambil yang bagus-bagus saja ya. Masih wajar, berarti kan butuh penjelasan daripada saya. Masalah nanti Anda percaya dengan saya, silakan. Kalau tidak, yuk tidak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan gugur kewajiban saya, seperti itu. Intinya kan begini loh teman-teman, saya tuh pengen semua seniman tuh nyaman ya. Iya saya itu yo delok pentas-pentas Niken Salindri, tapi rawani nggak video nih ya. Melihat tuh saya tuh seneng seni kok Hanya nanti kan tanggal berapa itu, tanggal 16 apa di Nganjuk dengan Pak Cahyokuntadi, saya pasti akan datang. Kalau tidak ada kepentingan yang urgent gitu loh, saya akan datang. Jadi dulu dikala dengan Pak Cahyo di Panjen Pace itu saya datang, saya buat videonya banyak sekali. Seperti itu ya. Jadi namanya kan kalau sudah orang negatif thinking, yo angel, nggak mau mencerna apa yang disampaikan Om Tris itu seperti apa. Misalnya dikatakan, ada yang mengatakan di video saya sebelumnya ya, kalau terkenalnya masih terkenal Mbak Niken, tapi nek cantiknya masih cantik Yopika. Saya katakan yo nggak seperti itu, kan gitu loh. Jadi jika ada komentar itu, orang itu punya selera. Ada yang mengatakan cantik Niken Salindri, salah, masuk menurut salah aku ya. Ada yang mengatakan cantik Yopika itu biasa, karena ya orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Apik eleke karek sing ngarani, ayu eleke yo karek sing ngarani. Kalau seneng yo pangayu, nek ora seneng yo pangajelek. Hanya intinya siapapun yang teraniaya dikala berkarya, saya punya senjata namanya channel, tak sampaikan. Nah, masalah penjenengan semua ya ngarani saya seperti itu, hak monggo saja ya. Boleh saja. Aku wis punya pikiran bahwa itu mengandung risiko. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira seperti itu saja ya. Seperti itu saja, saya sudah melakukan sesuatu. Dikala Niken Salindri dibully waktu itu, saya juga meluruskan ya. Dikala marah-marah, dikala merilis lagu dengan Akbar Handoko, itu saya juga memberikan pencerahan ya, bahasanya kok iraman pencerahan. Ya pokoknya gak ngono loh. Ya, seperti itu. Nah, tapi yo makanya dicermati teman-teman, dicermati, diulang-ulang, bener gak mau membubuhkan. Karena kalau apa yang Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan video itu, yo Anda malah tereliminasi di antara sekian penonton. Video saya kemarin hampir 4.000 penonton. Kalau Anda pendapatnya menjilo dewe, yo
yo podo karo aku mau punya resiko. Jadi kita harus mau menerima segala akibat dari satu proses yang mendahulunya. Ya penjenengan juga demikian, kalau sudah membubuhkan komentar tentu punya resiko. Ada yang seneng dan ada yang tidak setuju seperti saya. Oke, monggo berpendapat teman-teman, silakan saja ya. Ya semakin asik saja, namanya pro kontra dalam kehidupan itu biasa. Pro kontra, setuju tidak setuju dalam kehidupan itu biasa saja. Yang penting itu semua akhirnya menuju ke kebagusan. Benarkah saya itu memihak sini? Boleh, namanya memihak. Penjenengan memihak idola penjenengan boleh, siapa memihak boleh, tetapi jangan menjatuhkan, jangan mencela. Dosa. Pesto. Itu kata-kata itu dapat dari seorang ahli agama yang saya sejak muda tak gunakan untuk pegangan teman-teman. Ya, boleh kritik, boleh tidak setuju, tapi jangan mencela. Titik seperti itu. Itu teman-teman, tentunya terima kasih bagi yang telah berkomentar. Tadi saya up, saya juga terima kasih ya. Tentunya akhirnya saya bisa menyampaikan, oh ternyata unek-uneknya teman-teman subscriber netizen itu seperti itu. Dan harapan saya semua, harus saya mengatakan begitu loh, semua yang moncer itu bisa memoncer lebih lama lagi. Kan itu wes universal toh, sing moncer sopo, yo Niken Salindri, yo Mas Akbar, yo Birgita, yo Mbak Rangel, yo Yopika. Dan kalau komentar yo ojo menjatuhkan, membuat orang menjadi gugup, itu loh teman-teman. Lagi wong arep golek pangan, belajar mengapresiasikan kebolehannya saja kok diarani sing. Teman-teman kritik gak teman-teman, saya no problem. Ya, itu tuh kan kasihan teman-teman ya. Kadang-kadang kan seperti begini. Di suatu hari ada anak SPG itu, SPG itu penjual rokok apa. Saya itu rokok saya bukan itu, tapi saya kan gini. Itu kan seusia anak-anak saya. Ya akhirnya tak beli. Walaupun kadang tidak punya duit tak beli, terus setelah tak beli tak kasihkan orang. Seperti itu loh. Nah, sekarang kan sama. Kalau ada anak-anak kita yang baru belajar berkesenian dan katanya untuk nguri-nguri budaya, terus komentari berlebihan kan gak mantuk. Seperti itu teman-teman ya. Tentunya apa yang saya sampaikan mungkin Anda tidak berkenan, saya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.